Saya sudah yang di kelas offline ini ada 4 tas tapi orangnya belum ada ya. Malah mereka yang jadi terlambat kuliah dibandingkan Anda yang online. Oke, kita coba bahas PR-nya ya. PR tolong dikumpulkan selalu, nanti penilaiannya di terakhir. Saya lihat kalau Anda submitnya on time, nilainya maksimum ya. On time dan betul ya. Kalau on time salah-salah dikit, dikurangi jadi 90, 80. Tapi kalau terlambat, nilainya pengurangannya akan banyak ya. Sekaligus melatih Anda supaya jangan suka terlambat ya. Ini kalau research di internet langsung ada jawaban ya, cuma bagaimana Anda bisa mengerti mengerjakannya ya. Ini saya buat pada saat PR-nya ini saya buat pada saat belum zamannya AI ya. Kalau belum zamannya AI ada masalah bikin PR yang persis sama dengan soal di buku-buku ya. Tapi kalau sekarang wah ini ya nggak begitu juga ya, nggak begitu mudah. Saya nggak tahu, mungkin lebih mudah lagi caranya ya. Ya kita lah ya. Blok. Oke, yang penting jangan sampai PR bisa dikerjakan tapi nggak dimengerti ya. Kita pelajari dulu informasi ini ya. Jadi ada elektron, konsentrasinya begini ya. Yang dibicarakan adalah elektron. Karena dibicarakan elektron maka kita tidak menggunakan ini ya. Yang kita bicarakan adalah carrier yang negatif ya. Yang ini kita membicarakan membawa arus yang negatif. Fungsinya begini ya, Nx sama dengan 10 pangkat 16 kali E pangkat minus X per 18. Yang kita perlu tahu dari fungsi, ini fungsi eksponensial. Kalau ini konstanta waktu namanya ya, konstanta waktu atau konstanta jarak kalau di sini ya. Bisa waktu, bisa jarak sebenarnya. Tapi ini angka yang spesial karena kalau X-nya kelipatan 18, kalau X sama dengan 18, nanti E-nya menjadi E pangkat minus 1 ya. Kalau X-nya jadi 36 ya, minus 36 per 18, E-nya jadi pangkat minus 2 ya, pangkat minus 2, dan ini pangkatnya akan bulat-bulat terus setiap kelipatan 18. Jadi ini yang perlu kita perhatikan angkanya. Angka 18 pasti, angka 36 pasti kalau memang masuk ke range, tapi di sini kan range-nya dari 0 sampai 25. Oleh karena itu kalau dari 0 sampai 25 kita bikin range-nya begini ya. Ini 0 ya, ini X ya, dalam mikrometer ya, dalam mikrometer ada 0, kemudian yang paling maksimum kan hanya 25, kemudian 18 itu sekitar 2/3 ya, 2/3 sekitar sini 18. Yang penting ya di sini Nx ya, Nx. Kita lihat kalau X-nya 0 jadi berapa dia? 10 pangkat 16 kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1 ya. Kalau dia 0, X-nya 0 berarti dia jadi 10 pangkat 16. Sini titiknya. Kalau di 18 ya, 10 pangkat 16 kali E pangkat minus 1. Coba Anda cek di kalkulator ya. 1 pangkat 16 kali eksponen pangkat minus 1 ya, eksponensial turun ya, 36,8% ya. Tapi dikalikan itu jadi 3,68 kali 10 pangkat 15 ya. Jadi 3,68 ya, 3,68 kali 10 pangkat 15. Dia di sini. Kira-kira lah 3,6 dengan 10 kali 10 pangkat 15 ya, sekitar 30%-nya. Mungkin harus lebih di bawah sedikit ya, kalau mau lebih akurat, tapi oke lah. Ya.
Tinggal di sini. Kemudian yang terakhir, coba di batas akhirnya yang 10 pangkat 25 ya, 10 pangkat 25. Di X sama dengan 25 mikrometer ya. X sama dengan 25 mikrometer. Masukin aja 25 di sini ya. Habis ini berarti N pada saat dia 25 sama dengan 10 pangkat 16 kali I pangkat minus 25 per 18. 25 per 18 ya, sama dengan berapa ya, 10 pangkat 16 kali I pangkat minus 25 per 18 ya, 2,49 ya, 2,49 kali 10 pangkat 15 ya, jadi dia yakin ini ya, oke deh, belum sampai 2 kali lipat ya, jadi penurunnya dari sini jadi 2,5, ini 3,8, 2,5 ya, kira-kira di sini lah ya, 2,5 ya, 2,49 kali 10 pangkat 15 menurun sampai 25 ya. Kalau kita mau gambar grafiknya jadi seperti ini, grafik untuk N ya, untuk N itu akan turun ya, seperti ini. Harusnya gambarnya lebih bagus lagi dari ini ya. Ya kira-kira gitu ya, ini akan turun terus sebenarnya ya, turun terus sampai di sini, kemudian turun lagi ke bawah sampai lama-lama jadi 0 sih, karena kalau pangkatnya tinggi jadi kecil ya, minus tinggi ya, jadi kecil dan kecil. Nah di sini kita lihat ya, elektronnya banyak di sini, banyak elektron, di sini sedikit ya, banyak. Kenapa banyak? Ya karena konsentrasinya tinggi. Di sini sedikit ya, sedikit. Karena di kanan banyak, di kiri sedikit, di kiri banyak, kanan sedikit, maka elektronnya pasti akan pindah ke sebelah kanan. Ya, elektronnya akan pindah ke sebelah kanan. Ya, pindah. Ya, karena konsentrasinya lebih tinggi. Sama seperti kalau kita punya menaruh gula di dalam cairan, ya, gulanya pasti menyebar. Didiamkan aja akan menyebar, walaupun nggak merata ya, harus diaduk dulu baru bisa merata. Tapi kalau tidak diaduk pun ada usaha dari gulanya untuk menyebar. Kalau didiamkan ya mungkin butuh tahunan ya, secara alami, bukan tahunan, mungkin ya harian lah ya, untuk gula secara alami untuk menyebar dengan merata. Kalau nggak diganggu manusia ya sama seperti alam ini ya, bagaimana membutuhkan gunung, tebing gunung dan segala macam ya, kalau nggak ada bantuan manusia ya lambat ya, harus perlahan. Kapan ada gempa, kapan ada hujan baru terbentuk perlahan-perlahan, nggak bisa cepat. Dan akan pindah. Nah, jadi yang ininya akan kontribusi dia arusnya kemana. Nah sekarang Anda pelajari lagi, kalau elektronnya ke sana pindah, udah perjanjian arusnya akan ke sini. Ya, arusnya akan ke sebelah kiri. J, ya, arus, kerapatan arus akan ke sebelah kiri. Karena dianggap yang bergerak itu muatan positif. Kalau muatan negatif yang berpindah dianggap arusnya berlawanan, ya, dengan itu. Ya, sekarang kita bisa capai jawabannya dengan menggunakan rumus ini. Ya, kita lanjutkan sekarang mengerjakannya. Berarti ini 40 adalah hasil total, ya, minus 40 sama dengan suatu akibat dari ini, akibat dari drift, akibat muatan listrik, medan listrik, ini akibat diffusion, ya, akibat difusi. Ya, minus 40 sama dengan Q mu N, ya, N kali epsilon ditambah Q dN kali dN per dx. Ya. Semua ada, UN-nya ada, ya, jadi minus 40
sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kali mu n mobility-nya 960 dikalikan n, ya, n-nya itu n-nya itu ya persamaan ini, ya, 10 pangkat 16 kali E pangkat minus X per 18 kali epsilon ditambah Q, ya, kembali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan DN, DN-nya diberikan 25, ya, 25 kali turunan DN per DX. Nah, DN-nya ini, N-nya ini kita harus cari DN per DX, ya, DN per DX sama dengan 10 pangkat 16, ya, dikalikan minus 1 per 18, tapi satuannya ini mikrometer, ya, karena masukin X-nya itu harus mikrometer, ya, dikalikan I pangkat minus X per 18. Sementara di sini cm persegi, ya. Cm persegi, dan di sini mikro, ya, kita harus konversi mikronya ke cm, hati-hati, ya, mikrometer ke cm, ya, 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat minus 4 cm. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat minus 6 meter, ya, dari meter ke centimeter 10 pangkat 2, ya. Karena di sini mikrometer, ya, kita harus dikali 10 pangkat minus 4, ya, jadi dia akan jadi, di sini kita akan lihat dia jadi turunannya, ya, 10 pangkat 16 dibagi 18 kali 10 pangkat minus 4, ya, 10 pangkat minus 4 dikali I pangkat minus X per 18. Kira-kira gitu, ya. Jangan lupa minusnya, kalau minusnya lupa kacau, ya, karena kenapa? Karena di sini satuannya harus X-nya harus mikro. Begitu dia keluar, kalau selama di sini nggak ada masalah, ya, maksud angkanya nggak usah ditulis karena 18-nya udah jadi 18 mikro juga, ya. Masukin mikro langsung beres, ya. 18 per 18, 25 per 18. Ya, ya, oke, ya. Ya. Jadi sekarang kita bisa lanjutin perhitungannya. Ya, kita cari berapa E-nya yang menghasilkan 40. Oke. Jadi minus 40 gitu kita hitung, ya. Sama dengan kalikan semua ini berapa itu? 1,602 pangkat minus 19 kali 960 kali 1 pangkat 16. Satu 1,602 pangkat minus 19, 1,602 pangkat minus 19 kali 960 kali 1 pangkat 16, ya, 1,538, ya, 1,538 kali epsilon kali E ini sebut di depannya, kali E pangkat minus X per 18 dikali epsilon, ya, kemudian ditambah, ya, dikalikan lagi semua yang di sini, ya, semua di sini dikalikan 1,602 pangkat minus 19 kali 25 kali 1 pangkat 16 dibagi 18 pangkat minus 4, 22,25, ya, 22,25 E pangkat minus X per 18. Nah, ini sekarang yang kita harus cari berapa X, ya. Hati-hati dengan 18 ini tadi, saya sudah sampaikan jangan sampai dianggap bukan, ya.
dianggap langsung 18, harus ada 18 kali 10 pangkat, 18 kali 10 pangkat minus 4. Nah ini sekarang kita harus cari epsilonnya nih, gimana epsilon? Ya 1,538 E pangkat minus X per 18 kali epsilon sama dengan berapa? Minus 40 minus lagi 22,25 kali E pangkat minus X per 18. Berarti epsilonnya ya kita bagi semua sebelah kanan dengan E pangkat 1 dengan 1,5 ini ya. Minus 40 kurang 22,25 E pangkat minus X per 18 dibagi 1,538 kali 10 pangkat minus X per 18. Nah sekarang 40 dibagi 1,538. Nanti pangkatnya jadi positif ya. 40 dibagi 1,538. 40 bagi 1,538. 26, persis ya 26 ya. Minus 26. Tapi pangkatnya sekarang jadi E pangkat positif ya karena di bawah jadi X per 18 dikurangi. Nah ini sekarang bisa dicoret kalau untuk yang sebelah sini ya, untuk sebelah sini ini dengan ini bisa dicoret ya. 22,25 dibagi 1,538 ya sama dengan 14,47 ya minus 14,47. Ada yang salah? Positif negatifnya? Ini nih kesalahan di sini. Ya, minus harus di sini. Minus. Karena begitu diturunkan harus minus. Ya, kalau ini diturunkan minus, berarti ini harus minus. Nah, salah di situ. Ya, ini harus minus nih. Ya, penurunan dari ini tadi harusnya minus di sini. Ada minusnya. Kalau itu minus jadi ini minus dan kemudian ini jadi plus. Ini jadi plus. Ya, ini jadi plus. Ya. Jadi E-nya sama dengan sekian. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau ada konsentrasi seperti ini, elektronnya banyak di sini. Ada minus-minusnya di sini banyak. Dan di sini kurang, ya. Kurang di sini. Jadi kalau keadaan seperti ini pasti elektronnya akan berusaha menyeimbangkan ke sebelah kanan ya. Ujung-ujungnya harapannya elektronnya jadi rata ya, difusi. Sesudah rata yang harusnya akan bisa jadi nol kalau sudah tidak ada lagi. Ya, tapi untuk kondisi sekarang elektronnya akan bergerak ke kanan. Inilah persamaannya yang harus Anda gambar. E sama dengan minus 26 kali ini di kanan. Ya. Nah, ini kita bisa gambar lagi ya. Anda udah pada lupa rumus feedback control system. Ada yang masih ingat rumus feedback control di sini? Yang berapa lalu? Tahun lalu? Lupa semua ya? Apa ini? Kenapa kita perlu 18 bikin di sini? Kenapa 18 penting? 36 penting? Kelipatan dari suatu angka di bawah pangkat eksponen ini. Ya, itu untuk ingat apa? Ya itu ada hubungan dengan konstanta waktu ya. Jadi kalau 18 berarti dia pangkat minus 1 menurun eksponensial 1 kali pangkat 36 pangkat menjadi minus 2 kali lipat lah dari 18 eksponensial minus 2 ya 3 kali 18 berapa? 44 ya 54 turun lagi pangkat minus 3 dan selanjutnya. Sekarang kita juga perlu gambar titik yang penting ya. 0 kemudian 18 kemudian 25 ya. Masukin nilai 0 berapa? Kalau X 0 ini pangkat pada saat 0 sama dengan minus 26 tambah 14,47 minus 26 tambah 14,47
minus 11,53. Ya, jadi sama dengan minus 11,53 volt per centimeter. Ya, jadi kalau di sini kita bikin minus 11. Minus 11,53. 18, coba Anda masukin yang baru yang bisa jawab nggak? Kalau masukin X-nya sama dengan 18. Oke, pada saat 18. Berapa? Ya, betul ya, bagus ya, minus 56,20 ya, minus 56,2 ya, saat 18 ya, saat 18 ya. Di 25 masukin lagi ya, di dunia masukin lagi, kalau betul tuh nilainya berapa, saya 89,8 kira-kira, 89,8 ya, minus 89,8 ya. Inilah gambar yang diharapkan ya, jangan sampai salah angkanya ya. Gambar di sini ya harusnya eksponensial, cuma ya karena gambar saya juga tidak perlu akurat, tidak akurat skalanya ya, susah gambarnya. Harusnya ini bisa bending ya, kena semua. Ya, kira-kira gini lah ya, terus kemudian digambar coba. Ya, inilah dia. Kalau di atas adalah perpindahannya, kalau di bawah adalah medan listriknya. Ya, medan listriknya negatif. Kalau medan listrik negatif, maka elektron akan bergerak ke arah berlawanan. Arah positif berlawanan. Bersama kita pusing. Muatan listriknya negatif. Sementara kalau muatan listrik itu ke arah sana, muatan listrik itu aturannya begini. Muatan listrik ke sana, elektronnya akan ketarik, hole-nya akan pergi. Ya. Jadi kalau muatan listriknya negatif, ya, negatif, ini kan negatif semua ya. Elektronnya berarti negatif. Nah, elektronnya tadi yang elektronnya akan bergerak ke sana, hole-nya akan bergerak ke sini. Ya. Ibaratnya ini ya. Jadi betul hole-nya bergerak ke sana, ini elektronnya bergerak ke sana ya. Ini betul ya. Sesuai di sini ya. Dia bergerak ke kanan. Di medan listrik kan Anda sudah tahu di medan elektromagnetik ya, muatan positif. Medan listrik itu ya anggap aja ada dua pelat ya, arahnya ke sana. Kalau ini begini ya. Kalau ada elektron pasti akan pergi dari sini, akan ke arah yang banyak positifnya. Yang hole akan ke arah yang banyak negatifnya. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, begitu dia. Ada pertanyaan? Ya. Muatan elektron yang akan bergerak ke arah positif. Medannya negatif, elektronnya akan bergerak ke arah berlawanan, akan bergerak ke arah positif. Ini ke kanan ya, elektronnya ke kanan ke arah positif. Karena kalau muatan medan negatif itu artinya apa? Yang positifnya di sebelah kanan ya, positif katakan gini ya.
positif, 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 negatif, negatif, negatif. Karena medan listrik selalu dari positif ke negatif. Jadi medan listriknya negatif, ya. Medan listrik. Nah sekarang kalau kita tempatkan satu di sini elektron, mau kemana dia? Mau ke sini yang udah banyak elektronnya atau mau ke sana yang udah masih ada hole-nya? Pasti dia akan ditarik oleh hole ya, ditolak oleh elektron, ya. Akhirnya dia akan ke sana. Beda juga dengan kalau dia hole, ya. Di sini udah banyak hole, ya pasti dia akan ke sana, ya. Dia akan ke sana. Nah, jadi karena dia negatif, arahnya ke kiri, elektronnya akan ke arah berlawanan atau ke arah positif bergerak, ya, arusnya ya ke arah kiri lagi, seperti ini ya. Elektron pindah ke kanan dan arusnya akan ke kiri, ya, akan ke kiri. Ya, itulah ya. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti kita bisa lanjutkan ya ke materi berikutnya. Ya. Di sini udah kita belajar mengenai ada diffusion, mengenai drift, ya. Oke, udah ramai belum ya? Udah ramai ya? Cukup ramai kali ya. 11 tambah di sini. Ya, saya sudah koreksi kuisnya. Ya, sekarang saya bagikan ya. Ya, bareng-bareng lah ya, kebersamaan karena kelasnya offline. Kelasnya online. Ya, nggak bisa saya bagi. Nah, ini dia nilai Anda. Ya, masih ada juga yang pakai bantuan AI. Ya, kenapa? Tiba-tiba NI-nya 1,5 kali 10 pangkat 10. Ya. Oke, masih tahu nggak NI apa? Ya. Sadar nggak NI itu apa? NI sama dengan ada yang tulis 1,5 kali 10 pangkat 10. Ya, ini kalau dosanya mungkin yang lain Pak Tom ya. Kalau di kelas ini dari awal sampai berkali-kali saya tuliskan NI itu harus 10 pangkat 10 ya, cm minus 3. Jadi kalau Anda pakai 1,5 udah ketahuan artificial intelligence ya. Artificial intelligence kalaupun betul ya nilainya masih mending saya kasih nilainya hanya 50 ya. Jadi kalau ini banyak nih yang bagian 2B ini. Yang nilai 50 itu bukannya nggak betul ya, cuma udah kelihatan pakai 1,5 ya. Belum pernah diajarin 1,5, ngitungnya 1,5 ya. Jadi ya dikurangin nilainya ya, sering-sering aja gitu ya. Ini yang 100 misalnya ya, Arya nih, benar Arya. Ya, jadi dikerjain yang benar, jadi nilainya 100 atau Rian. Tapi yang lain yang di nomor, nah ini kurang kecil lagi. Gimana sih zoomnya nggak bisa di view, show, zoom 125 kebesaran, view, zoom 100 pun kebesaran ya nggak bisa nih. Oke, di sini kali betul juga. Saya bisa bikin angka 95. Nah ini kira-kira udah sampai semua ya Renaldi ya. Terakhir Renaldi kan ya. Nah ini dia, ya soal jawaban Anda ya. Ya hanya 2 orang yang mencoba bonus, saya bingung nih. Saking sibuknya tuh gimana ya. Jadi ada bonus soal tidak dikerjakan ya. Padahal itu kan ada bisa menambah sekian persen ya. Ini rumusnya ditambah 20% dari soal yang bonus.
Tapi ini 2 orang yang mencoba mengerjakan bonus. Ada yang dapat 40, dapat 60 ya ditambah 20% dari itu. Oke. Masalah lain juga banyak yang kosong nih misalnya. Isnu nih misalnya, Pak Isnu nih. Nah ini ya, ada yang kosong misalnya. Nomor 1 kosong, ya, nomor 4-nya kosong misalnya ya. 20 itu kosong. Oke. Ya, kunci jawaban udah diberikan minggu lalu ya, silakan dipelajari lagi ya. Kalau muncul cara-cara menggambar dan lain-lain ya. Ini misalnya nomor 4 nih yang menggambar nih. Anda bisa lihat ya, hanya Aditya yang bisa sedikit ya. Adit ya, kemudian Arya, kemudian Hotip ya. Yang lain nggak bisa nih, menggambar ini. Yang kemarin itu ya, menggambar yang mana tuh? Oops. Menggambar ini ya. Menggambar ini jawaban sebenarnya ya. Kinetik energi, potensial energi ya. Ya ini kalau menurut saya penting ya. Mencari hubungan turunan pertama, turunan kedua itu udah penting ya. Ya. Banyak manfaatnya. Kalau Anda baca grafik, kalau dia sedang kita tahu itu meningkat, apa antisipasi untuk yang harusnya bisa mengkompensasi, bisa kita lihat ya. Apakah berlawanan atau makin meningkat dan lain-lain ya. Ya kira-kira gitu ya untuk kuisnya. Jadi sudah saya periksa. Ini dia. Ada pertanyaan? Ada yang merasa kuisnya benar ya? Coba Anda catat nilai Anda, terus Anda nanti bisa sampaikan kalau kira-kira nomor 1-nya kenapa segitu ya, nomor 2-nya ada 2A, 2B, 2C kenapa segitu ya, nomor 4 soalnya apa ya. Ya, kalau menggambar itu harus ada angkanya 0,56 dari mana 0,56? Nomor 1 nih diminta menggambar harus ada 0,56 atau 1,12. Dari mana dapat ini ya? Untuk silikon ya begini ya. Ya, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk yang malam? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bahan berikutnya. Sudah begitu ya. Baik ya. Sekarang kita ke materi. Gimana? Yang di sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Menggambar ini harus coba dilatih ya. Ini kenapa bisa begini? Dari V ke E ke E. Pakai rumus ini ya. Bisa pakai rumus kalau dari V mau ke E pakai rumus ini minus setengah dari gradien. Atau pakai yang ini setengah dari apa 1 per Q kali gradien ya. Flat turun negatif berkurang turunnya jadi 0 lagi ya, makanya dia 0 negatif berkurang negatifnya jadi 0 lagi ya. Ini dari sini aja Anda bisa ngerti ya. Ini notifnya nggak masuk mas. Oke. Itu 2 ya, udah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oh itu di mute mas. Ya, ini ya. Kalau Anda pernah tahu fotodiode, ya, fotodiode, apa gunanya fotodiode? Pernah tahu ada fotodiode? Fotodioda? Ya, ini gunanya untuk sebagai rangkaian, ya, rangkaian fotodioda, misalnya gini, ya. Ya, paling gampang beginilah ya. Apa gunanya kira-kira? Fotodioda. Sensor cahaya, Sir. Gimana? Untuk membaca keterangan dan kegelapan cahaya. Iya, betul ya. Jadi kalau dia gelap, tidak ada arus mengalir. Begitu ada terang sedikit, muncul arus,
sehingga rangkaian bisa nyambung, ya. Nyambungnya bisa gimana? Oh, kenapa? Ya, saya hitung ulang aja ya untuk Anda ya. Kalau kelas 7, saya hitung ulang untuk Anda. Ya, jadi ya saya hitung ulang kalau gitu. Tapi nomor 1 memang kosong ya. Itu kan padahal PR ya. Kok bisa kosong itu? Nah, ya oke. Yang untuk nomor 1 yang paling penting itu adalah pada saat temperaturnya tinggi, tidak ada perbedaan antara semikonduktor yang intrinsik dan ekstrinsik, akan sama saja. Ya. Pada saat temperatur ruangan, yang doping akan lebih menghantar dibandingkan yang murni, yang intrinsik. Tapi begitu sangat tinggi, ya dua-duanya jadi menghantar. Ya. Udah pernah saya analogikan ya. Kayu apakah bisa menghantarkan listrik PLN di rumah? Tidak bisa. Kalau kabel, tembaga bisa. Tapi apakah kayu bisa menghantar tegangan listrik di sutet? Bisa. Di sutet dibikin, ada pegang kayu, terus bikin ke sutet. Mengalir nggak airnya? Ya, sutet yang 20.000. Ya, gimana kira-kira? Kalau kayu, berani nggak? Kenapa? Masalah kita ya. Ya iyalah. Kalau apalagi kalau orang yang ngerjainnya nggak masalah di kita orang-orang itu ya. Kayunya masalah, justru kayunya jadi menghantar karena saking besarnya. Udah nggak ada bedanya lagi kayu dengan karet dengan apapun. Yang penghambat dengan bukan penghambat, kalau udah tegangannya tinggi, ada petir, iya jadi menghantar juga. Ya, sulit sekali untuk mungkin masih tetap bisa jauh lebih rendah, tapi tetap akan menghantar kira-kira. Ya, saya bisa bayangkan aja kalau misalnya ada penangkal petir dengan menggunakan kayu misalnya, apa yang terjadi dengan kayunya? Ya. Nah, kira-kira gitu ya, bakal kebakar ya mestinya. Coba kita cek, saya penasaran jadi itu. Jadi kalau udah temperatur tinggi, kalau udah cobaannya besar, nggak ada bedanya yang bagus dengan yang jelek. Ya. Kalau di PLN kan, ya. Biasanya ini kayu-kayu yang tercapur gitu. Kalau ada hujan itu menggunakan. Iya betul. Coba penangkal petir kayu. Saya nggak tahu, mungkin ada ya. Ya itu betul kata Irfan tadi. Ya, kalau nggak salah waktu putus yang sejauh Bali itu yang terakhir gara-gara kayu, ya gara-gara pohon ya. Di satu daerah di mana gitu, di Jawa Tengah putus beberapa tahun yang lalu itu ya. Putus karena gangguan, akhirnya seluruh Jawa terputus karena kurang dirawat, ada pohon yang mengganggu. Ya itu bisa kita cek ya, seperti itu kira-kira ya. Kalau mau ngelantur lagi coba kita cari ya. Transmisi Jawa, Bali putus pohon gitu ya. Mungkin udah lama sekali, jadi ketahuan saya udah lama sekali. Tapi ya betul juga, karena kalau sempat tidak dirawat, ada hubungan pendek, bisa jadi trip ya. Jadi untuk membangkitkan listriknya lagi itu butuh waktu. Ya, pembangkitan itu kalau mau dinyalakan kembali, saya dengar ceritanya itu dari teman ya, nggak bisa langsung seperti kita switch ya, kita on off gitu. Harus dari tempat tertentu ya. Mungkin hanya ada 2 tempat di Jawa ini yang bisa menyalakan. Dinyalakan di satu tempat itu, kemudian berangsur tegangannya distabilkan, baru yang lain bisa hidup sinkron, dan akhirnya bertingkat jadi
seluruhnya bisa hidup kembali ya. Kalau sempat tidak, ya itu dia butuh waktu lama. Dan kalau sempat ada terjadi putus yang secara sistem gitu ya. Itu dia ya, maksud saya itu ini ya. Jadi jangan sampai tidak bisa menjelaskan ya bahwa temperatur tinggi akan sama saja. Ya. Oke, itu yang kata kuncinya. Jadi kalau Anda menulis dengan kait itu mestinya nilainya bagus untuk nomor 1 ya. Oke. Ada lagi? Nah, kita kembali diod ya. Kalau di dioda itu fotodiode itu didoping dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa sensitif terhadap gangguan cahaya ya. Tadi fotodiode mana fotodiode? Fotodiode. Jadi begitu ada gangguan cahaya junction. Ya kira-kira beginilah ya. Begitu ada gangguan cahaya arusnya jadi ini nanti kita pelajari ya. Ini ada P-type, ada M-type ya. Begitu ada gangguan cahaya yang tadinya minor bisa menjadi mayoritas ya. Dari minor jadi mayoritas dan akhirnya menghantarkan arus listrik ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya begini, misalnya ada semikonduktor ya, dia di doping dengan AS, tipenya tipe N atau tipe P? Arsenik. Waduh, nggak ada yang bisa jawab, tipe N atau tipe P? Belum jawab juga? Nggak ada yang bisa jawab kelas yang online? Ya, donor ya. Anda harus kembali ke sini kalau diberikan doping ya harus tahu tipenya tipe P atau tipe N ya. Ya. Miftah bersalaman dengan Anda, itu melanggar hukum agama nggak? Miftah bersalaman selama 1 menit dengan Anda, melanggar hukum agama nggak? Enggak, 1 menit. Misalnya kalau Anda bersalaman dengan Habib 1 menit, melanggar agama nggak? Nyaman ya. Tapi kalau dengan miftah harus cari dulu perempuan atau laki-laki. Ya, ada miftah yang perempuan juga loh. Ya. Ya miftah yang mana kan? Ya. Bukan miftah ya. Kebetulan hari ini ada bimbingan tugas akhir ya untuk pengenalan tugas akhir mahasiswa batch berapa itu? 2021 atau 2022? Miftah. Ya, perempuan ya. Waduh, Anda ini nggak lucu. Ya, kenapa begitu? Karena treatmentnya beda. Kalau AS Anda nggak tahu positif negatif, ya treatmentnya nggak bisa bilang apa. Ya, salaman atau enggak? Atau donor atau reseptor? Ya nggak jelas ya kalau nggak tahu jenisnya apa. Ya, ya kira-kira gitu ya. Jadi kembali ke sini. Kalau AS dia berarti tipe N. Ya. Sekarang dia diberikan katakanlah N-nya sama dengan 10 pangkat, oke saya cek, ya 2 kali 10 pangkat 16 cm minus 3. Ya. Berapa jadi P-nya?
Jadi sampai sekarang nggak bisa juga, saya bingung jadinya ini gimana caranya, apa gunanya diterangin berkali-kali nggak bisa-bisa juga. Kalau nggak bisa-bisa juga udah ngeri nih bener-bener ya. Dia didoping, konsentrasi N-nya jadi 2 kali 10 makan 16. Pertanyaan saya, konsentrasi dari P-nya berapa? Yang online, yang offline kayaknya nggak ada yang tahu nih. Berapa? Ya, Isnu yang bisa ya saya kasih poin aja lah ya, yang lain enggak. Berapa Isnu? Bentar ya, mana tadi? Ya ini dia. Gimana deh, gimana tuh Isnu? Jadi batal saya kasih extra poin kalau masih salah Isnu. Ya. Ibu ya, jadi kalau anda nggak tahu data ngeri kah, ngeri lah udah kalau rumus begini juga nggak tahu sampai minggu kelima ya saya kasih aja lagi rumus begini minggu depan waktu UTS. Ini aja nggak tahu-tahu udah sampai sekarang, udah berkali-kali ya. Selamat lah nanti ya, udah ketahuan tanda-tandanya nih. Ya dibagi 2 kali 10 pangkat 16 ya sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 cm minus 3 ya. Jadilah ya relatif soalnya, yang lain pada diam semua ya gimana ya, ya. Ya. Oke, 5 kali 10 pangkat 3. Nah sekarang kondisinya berarti ada keadaan ya di mana konsentrasi si N-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 16 ya, tinggi ya 9,3, dan di mana kondisi dari P-nya adalah 5 kali 10 pangkat 3 ya, cm minus 3. Tiba-tiba ada cahaya ya, ada cahaya sedikit aja, bukan harus terang ya, cahaya yang sedikit masuk. Ada perubahan ya, ada generation. Bisa jelaskan apa generation? Apa namanya carrier generation? Apa terjadi? Carrier generation, apa itu carrier generation? Bisa jelaskan? Ada yang bisa? Ya. Nah, ini generation ya. Ini kita udah belajar juga ya. Generation proses, apa yang terjadi? Ya, seperti yang ilustrasi saya kemarin ya. Semua ada berpasangan, tapi kalau begitu break up jadi 2 single ya. Singlenya itu yang hole-nya single di sini, elektronnya single di atas, menjadi carrier ya. Ini namanya generation ya. Menimbulkan 2 atau 1 pasang. Penciptaan carrier ya. Apa yang terjadi pada saat ada cahaya begini ya,
energi cukup pecah ya atau terputus, jadi muncul hole dan muncul elektron ya, muncul hole dan muncul elektron. Dan kalau tiba-tiba cahayanya ini cukup ya untuk membuat delta M sama dengan 10 pangkat 11 cm minus 3. Delta P sama dengan 10 pangkat 11 kali 10 cm minus 3. Apa yang akan terjadi? Ada nggak pengaruhnya ke carrier yang negatif? Ada delta ya, delta. Ada perubahan. Deltanya 10 pangkat 11. Yang satu 10 pangkat 11 juga. Sama nih deltanya. Delta itu perubahan. Perubahan jumlah carrier yang negatif ada penambahan 10 pangkat 11. Carrier yang positif ada penambahan 10 pangkat 11. Gimana Irfan? Ada pengaruhan yang enggak ini untuk yang carrier negatif? Kenapa Sir? Enggak, Sir. Coba jelaskan kenapa beda. Enggak berpengaruh karena penambahan dan antara negatif dan positifnya itu seimbang. Ada penambahan carrier negatif 10 pangkat 11. Pengaruh nggak ke carrier negatif itu? Tidak pengaruh. Kalau ke carrier positif? Harusnya pengaruh sih, Sir, kalau yang ke positif. Kenapa? Karena ada penambahan hole. Loh ya kenapa? Kan di negatif juga ada penambahan elektron. Kenapa jadi nggak pengaruh? Jelasannya kurang pas. Ada yang tahu? Tidak ada kalau di garis itu ada TT sama yang atas itu kalau nilainya sama tidak ada perpindahan. V itu pada saat dia belum ada cahaya. Begitu ada cahaya kita belum belajar. Apa yang terjadi begitu bahan itu ada cahaya kita belum belajar menggambar. Dari sini aja coba, N-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 16. P-nya 5 kali 10 pangkat 3. Kalau ada penambahan 10 pangkat 11, pengaruh nggak ke N? Kebayang nggak pangkat 16 dengan pangkat 11? Pangkat 11 dengan pangkat 16 kebayang nggak Anda? Berapa kali lebih besar pangkat 16 dibandingkan pangkat 11? Nana, coba. Nana. Pangkat 11 dengan pangkat 16 bedanya berapa kali lipat? $100.000, ya pangkat 5. Betul. Pangkat 6 harus juta. Pangkat 5 $100.000 kali. Iya kalau dilihat untuk N-nya nggak ada pengaruh. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, tapi kalau untuk P-nya, yang tadinya 5 kali 10 pangkat 3, 5.000. Jadi 10 pangkat 11 sangat berpengaruh. Ya, dan ini yang bisa menyebabkan adanya perubahan-perubahan ya. Bisa menangkap fenomena ya, menangkap perubahan ya, perubahan bisa jadi sensor ya, menjadi sensor. Ya. Ada pemotongan pajak, masing-masing dapat 500.000. Pengaruh nggak untuk kita? Setiap orang dapat 500.000, setiap keluarga dapat 500.000 kembali, pengembalian pajak. Untuk kita pengaruh. Ada nggak untuk orang lain mereka nggak pengaruh? Iya, misalnya pendapatnya sebulan 500 juta. Dapat itu atau nggak dapat itu nggak ada pengaruh. Ya, tapi kalau untuk yang demonstrasi kemarin, mungkin pengaruh banget ya. Ya, kemarin kan ada yang demonstrasi untuk mendapatkan THR ya. Di Jakarta ya. Ya. Ya, itulah ya. Ya, itulah. Nah, perbudakan katanya, perbudakan. Kira-kira gitulah ya. Jadi ada saatnya dia pengaruh atau tidak, tapi di sini kita lihat untuk yang minor pengaruh ya, untuk yang minor pengaruh. Ini minority ya. Untuk minority pengaruh. Untuk minority, untuk yang majority ini majority nggak pengaruh ya, majority.
Yang majority nggak pengaruh. Tapi tugas dari sensor adalah mendetek supaya waktu terjadi perubahan di minority maka harus bisa mengalir, bisa dideteksi dan bisa ditangkap. Oh, ada cahaya sedikit, udah harus bisa reaksi, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau lihat sensor, jangan berharap masukannya itu harus besar, ya. Yang kecil juga harus bisa untuk ditangkap dan kemudian berubah. Nah ini dia, ya. Kita akan mempelajari mengenai access carrier, ya. Ada nanti input dari luar. Ya, input dari luar, kemudian perubahannya akan terjadi, ya, perubahannya akan terjadi, ya, delta N sama dengan N kurang N0, delta P sama dengan P kurang P0, ya, akan ada perubahan dari equilibrium, ya, ini nilai di setiap kondisi yang ada, ya, kalau ada terjadi gangguan, ya. N0 dan P0 ini adalah yang tadi itu, ya, 2 kali 10⁻16 dengan 5.000 tadi, ya, kondisi equilibriumnya. Tapi begitu ada perubahan, ya berapa dia yang terjadi dan itu yang akhirnya didapat, ya, kira-kira gitu, ya. Ya, jadi positive deviation itu berarti ada penambahan carrier yang cukup signifikan. Kalau negative deviation maka carrier-nya menjadi berkurang, ya, menjadi berkurang. Ya. Yang tadi untuk yang N dan P-nya itu berapa sih? Saya Bukan yang N sama P-nya itu berapa? dari rumus yang tadi? Iya. Yang ini? Ini? Oh, bukan yang tadi baru yang N dikurang N0 terus P dikurang P0. Ini? Nah ya N sama P-nya itu tadi bagaimana saya? Kan kalau yang N0 itu tadi kan 2 kali 10/16-nya itu. Iya, 2 kali 10/16. Dan P-nya itu? Ini mungkin ya. Nah, itu pertanyaan bagus. Bentar ya, kita coba bandingkan ya. Nggak usah ya. Saya juga mungkin ada kesalahan. Bentar. Nah, ini ya, coba kita lihat sih. Ini keadaan equilibrium. Equilibrium ini berarti 2 kali 10⁻16 equilibriumnya, ya. Di sini adalah 5 kali 10⁻3. Kemudian itu ada delta N. Delta N-nya berapa? Ya, ini kalau di sini kalau mau itu sebenarnya adalah 2 kali 10⁻16 tambah 1 tambah 10⁻11. Kalau mungkin begitu ya. Bentar ya. Ini 2 kali, bukan, ini 5 kali 10⁻3 ditambah 10⁻11. Berapa delta N-nya? 10⁻11. Di sini juga 10⁻11 gitu kan. Gimana? Setuju? Ya, jadi delta N-nya 10⁻11. Yang N-nya kondisi terakhirnya adalah kondisi awal ditambah perubahan dan lain-lain. Udah betul sebenarnya, ya. Jadi delta N yang 10⁻11 langsung dibikin di sini. N ini kondisi sesudah terjadi cahaya, ya itu kan yang tadinya awal di sini ditambah lagi dengan gangguan. Ya, awal sini ditambah dengan gangguan. Gimana, Habib? Ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya ini dia, ya kembali ke sini. Nah, jadi kita sekarang lihat
Ya ini tadi dia. Nah sekarang kita mau khusus ke low level injection. Low level injection itu maksudnya yang hanya mengganggu yang minor, ya, yang majority jangan diganggu, ya. Kita mau maksimalkan mengganggu yang minor supaya terjadi sesuatu, ya, terjadi arus yang peningkatannya signifikan dan itu yang dideteksi, ya. Itu yang terjadi pada saat low level injection, ya. Jadi Anda tahu non degenerate semiconductor itu apa? Nah sekarang saya tanya. Nggak usah yang hadir lah, yang hadir udah capek datang, saya tanya lagi, ya nanti minggu depan nggak datang, ya. Coba saya tanya yang ada Lukman, ada? Tadi Tias? Ya, hadir Pak. Hadir? Ya, hadir. Nggak hadir? Hadir Pak, saya Pak. Iya. Arya Bimo? Joko? Erlangga? Hadir Pak. Erlangga? Ikut pembahasan minggu lalu? Ikut Pak. Nah, gimana? Non-degenerate semiconductor itu apa? Freddy? Imam Husaini? Kutip? Hadir Sir. Gimana? Bisa bantu? Apa itu non-degenerate semiconductor? Semiconductor yang konsentrasi dopingnya tinggi Sir. Kebalikan. Yang tidak terlalu tinggi. Yang gimana? Semiconductor yang konsentrasi dopingnya tidak terlalu tinggi. Ya, betul, satu langkah. Tapi coba latihan untuk Anda semua ya, kalau kita mau kasih informasi harus ada angkanya. Misalnya gini ya, temperatur ruangan ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ya. Sehingga saya dapat belajar. Gimana informasinya? Kurang akurat. Gimana membuat akurat? Tidak terlalu dingin, tidak panas, Ya, kira-kira gitu ada angkanya ya. Temperatur ini 22 derajat Celcius. Menurut saya tidak terlalu dingin. Nanti tergantung orang, nanti orang bisa menyanggah ya. Menurut saya itu sangat dingin atau menurut saya itu terlalu panas. Bisa juga begitu ya. Untuk orang dari Eskimo panas banget 22 ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara jangan hanya dengan kata-kata ya. Jangan hanya kata-kata, tapi juga dengan angka, ya kira-kira gitu. Jadi gimana coba kalau mau diubah? Habib, Khotib ya, Khotib aja deh. Tadi yang dopingnya tidak terlalu tinggi. Ya, Kurang dari 300 Kelvin Sir. Bukan, salah. Bukan 300 Kelvin. Ya. Ya ini kan udah bisa saya tanya lagi nih minggu depan nih ya. Mungkin waktu ya ini dia. Jadi pada saat terjadi doping, kalau diberikan doping positif, Fermi levelnya naik ke atas atau turun ke bawah? Rinaldi. Di doping negatif, Fermi levelnya naik ke atas atau turun ke bawah? Oh 50-50 Anda ya, bisa betul ya. Tebakan juga ya, mantap juga ya. Coba skor sepak bola Bayern Munchen lawan Celtic hari ini berapa? Canda saya. Penjelasannya apa? Rumus ini ya. Kalau elektron flow kan arahnya ke kiri ya saja. Iya, bisa dari situ jelaskan atau dari ini rumus ini.
Oh, bentar ya. Ini F sama dengan EI dikurangi sesuatu. Kalau dia positif kan, kalau dia karir negatif, EF sama dengan EI tambah KT ln N per NI. Gitu ya. Jadi kalau dia ini diperbesar, naik. Ya, naik ke atas. Kalau ini ya diperbesar yang positif, jadi turun, ada negatif. Ya, jadi rumus ini coba, ini bakal dipakai lagi nih. Sama lagi dengan rumus tadi ini. Nih, rumus minggu lalu udah saya sampaikan nih. Nih ya. Kalau Anda belum, jadi ini sudah tahu nih rumus ini rumus basic nih. ya. Jadi tadi kalau jawaban Hotip nggak ada hubungannya dengan 300 Kelvin ya. Jaraknya ini harus 0,7758 elektron volt, harus cukup dekat, 3 kali KT. KT itu berapa? Riskian. KT berapa KT? Nah, aduh gimana tadi? Saya ini bercampur baur antara senang dan tidak senang ya. Ya, 0, riskian ada? Hadir ke Berapa KT riskian? Katanya 3 KT. Berapa KT? Bisa jawab riskian? 0,67 Sir. Apa? 0,67. 0,12. Salah ya, 0,02586. Ya, 0,02586. Ini KT nih, ya, 0,202586. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi inilah levelnya. Jadi kalau dia jaraknya masih kurang dari itu, masih lebih dari itu, berarti masih doping yang belum belum terdoping dengan secara berat, ya, belum rusak, belum didoping berat, masih bisa didoping lagi, kira-kira gitu, ya. Oke. Nah itu kalau untuk yang minggu lalu ya, untuk minggu lalu kembali ke sini tadi apa tadi? Aduh saya jadi lupa, nggak koneksinya ke ini apa tadi ya? Sampai ke sana tadi kenapa ya? Kita tadi belajar rumus ini, low level injection, mana tadi ya? Ini gambarnya ada halaman baru, mana gambar saya tadi? Atau ke kanan dikit, mana ya gambar tadi? Ini dia, ya. Tadi ya menjadi sensor dan segala macam, oke ya. Jadi dia kan begitu, ya oke. Kita lanjutkan. Ya, low level injection maksudnya tidak mengganggu yang mayoritas, tapi mengganggu yang minoritas. Ya, tidak mempengaruhi yang mayoritas, tapi untuk yang minoritas sudah berarti sekali, ya, sesuatu banget, kira-kira gitu ya. Tapi untuk yang mayoritas biasa aja, ya. Dan itu yang akhirnya dipakai untuk menjadi sensor, ya. Ya. Ini dia menjadi workhorse, ya, menjadi andalan pada saat low level injection. Ini low level injection. Coba Anda mengerti lagi low level injection. Ya, saya udah kasih lampu apa? Emang ini. Oh, emang ini sih. Duplikat aja. Nah, udah ya. Oh, jangan duplikat ya.
Emang udah mau presentasi yang ini sih saya, tapi tadi nggak pakai. Nah ini, saya tadi tanya mengenai degenerate atau non-degenerate semiconductor, karena di sini ada istilah yang saya akan tanya lagi nih, ya, low level injection. Ya, kalau Anda tidak tahu apa jawabannya, mending baca di buku, ya, di buku kan sudah ada, dibuka, dicari halamannya yang berhubungan dengan ini, dan coba dimengerti, ya. Ya. Kalau jawaban di internet ya belum tentu betul juga, ya, tapi kalau dari buku udah betul, ya. Low level injection itu apa? Ya itu tadi, ya. Untuk yang minoritas perubahannya sangat berarti, tapi untuk yang mayoritas tidak berarti. Ya. Ini contohnya tadi. Tipe N, perubahan dari yang positif kecil dibandingkan yang mayoritas, tapi perubahannya sangat besar dibandingkan dia sebelumnya. Ya. 10 pangkat 11 jauh lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 3. Tapi 10 pangkat 11 kecil dibandingkan 2 kali 10 pangkat 16. Ya, sehingga udah hampir nggak ada perubahannya untuk yang carrier yang mayoritas. Kira-kira gitu ya. Jadi ini low level injection nanti akan dimanfaatkan pada saat kita mempelajari efek-efek cahaya pada saat masuk ke dalam semikonduktor, ya. Kemudian di sini ada rumus, ya, kembali juga perlu waktu untuk memahami indirect recombination rate, ya. Ya, bisa dipahami sebagai apa, ya. Kalau ada combination, maka akan ada recombination. Recombination-nya itu tergantung dari C, tergantung dari N, dan tergantung dari P. Ya, C itu adalah berapa jumlah carrier, jumlah tempat yang bisa ditempati di antara dua conduction band, ya, Hall capture coefficient, dan kemudian NT adalah number of RG center, dan P adalah konsentrasi dari carriernya. Ya. Ya, pada saat relaksasi, pada saat kembali untuk menjadi in the midst of relax back to the equilibrium condition, the whole generation rate is small and is taken to be equal to its equilibrium rate. Ya, jadi dP per dt untuk generation dianggap sama dengan pada saat di equilibrium. Dan sementara recombination-nya tergantung dari rumus ini. Nah, coba kita pelajari sama-sama, ya. Ini pada saat equilibrium, ya. Ada generation terjadi, ada regeneration terjadi. Generation terjadi, regeneration terjadi. CP kali NT kali P0. Pada saat ada cahaya matikan, ya. Ini berarti waktu nyala kemudian dimatikan. Sesudah dimatikan dia akan berubah dari keadaan tidak equilibrium menjadi ke equilibrium, kira-kira gitu, ya. Jadi si generation-nya tetap seperti di awal pada saat belum off, si recombination-nya akan cukup tinggi, ya, karena sudah sempat ada terjadi banyak timbul, dan itu akan kembali lagi ke keadaan normal. Ya, itu namanya relaksasi mungkin, ya. Relaxation, mana tadi ada kata relaxation. Ya, sesudah diganggu, dibiarkan, dan itu akan kembali ke relaxing. Ibarat, ya, memanaskan sesuatu, temperaturnya tinggi, tapi kemudian sumber panasnya dimatikan. Ya, sumber panas dimatikan, sesaat itu juga dia akan turun kembali, ya, akan turun kembali dengan suatu rate yang cukup tinggi. Apakah ada panas yang masuk ke benda pada saat dia turun? Mungkin aja dari lingkungan sekitar ada juga yang masuk panas misalnya, ya. Tapi itu tidak signifikan dibandingkan yang sedang turun dari suatu temperatur yang tinggi misalnya, ya. Sehingga kita bisa buat rumus seperti ini, ya, dP RG sama dengan untuk recombination-nya yang berdasarkan rumus yang tadi, ya, berdasarkan keadaan relaksasi, dan ini berdasarkan keadaan equilibrium, ya, sehingga bisa dapat rumus
seperti gini ya, CP-NT-P dan CP-NT-P0 ya. Hanya dibedakan oleh P dan P0 ya, konsentrasinya. Ya. Ya, ini hanya kalau ditanya ya, bagaimana kita memodelkan penurunan carrier pada saat sumber gangguan atau sumber cahaya dihentikan. Ya, misalnya jendela dibuka, ada arus, kemudian jendela ditutup. Ya. Apa yang terjadi? Akan ada penurunan. Yang tadinya ada penambahan 10⁻11 menjadi tidak ada lagi. Ya. Dan untuk yang positif itu begini modelnya, dan untuk negatif begini modelnya. Ya. Positif dan negatif. Ada bisa jawab? Tau P sama dengan, kalau berdasarkan rumus ini apa? Tau P sama dengan berapa? Udah ketahuan ya. 1 per CP-NT ya. Delta P per tau P. Jadi kalau tau P ini harus jadi apa ya? 1 per CP-NT. Supaya kalau dimasukin jadi ini. Ini jadi konstanta waktu juga ya. Konstanta waktu untuk relaksasi ya. Sama seperti nanti pangkatnya harus dicari perkalian bulat dari ini ya. Perkalian bulat dari ini akan jadi pangkat yang 1 per epsilon, 1 per E, 1 per E, 1 per E. Ya, gitu. Ya. Oke. Nah ini jadi menarik carrier lifetime. Seberapa banyak si carrier ini bisa masih bertahan hidup pada saat sudah tidak ada lagi sumber cahaya. Ya. Kalau begitu ada sumber cahaya, selagi masih ada sumber cahaya, ini keseimbangannya terjadi. Ya. Ada yang muncul, ada yang putus ikatannya, ada yang kembali lagi, putus kembali. Tapi kesetimbangannya ada, nilainya positif. Tapi begitu sumber cahayanya dimatikan, ya semua akan kembali ke posisi semula yang tidak ada gangguan. Ya, yang 2 kali 10⁻16 ke 2 kali 10⁻16, yang 5.000 ke 5.000 lagi, ya udah nggak ada bantuannya. Ya. Dan inilah konstanta waktunya, ya, minority carrier lifetime. Ya. Jadi carrier itu hanya bisa bertahan hidup selama 1 nanosecond sampai 1 milisecond. Ya. Begitu tidak ada sumber lain, ya tentu saja sesudah berapa detik akan habis ya. Bukan detik lagi hitungannya, ya hitungan kurang dari detik, ya akan berkurang cukup jauh. Ya kira-kira gitu. Ya. Nah ini fotokonduktor yang kita sudah pelajari tadi ya, fotokonduktor optical device yang menjadi lebih konduktif secara listrik karena menyerap radiasi elektromagnetik ya dalam bentuk visible light. Apa itu visible light? Visible light oleh manusia batasnya apa aja warnanya? RGB ya. Tapi kalau spektrum warna yang diterima oleh mata manusia, warna apa aja? Mata manusia batasnya di inframerah dengan apalagi satu istilah ada yang tahu? Inframerah, ultraviolet, ya, spektrum visible manusia. Jadi kalau spektrum visible manusia itu ini dia, ya kalau manusia pasti hanya bisa melihat dari gelombang cahaya ini sampai gelombang cahaya yang sana. Ya. Infrared maksudnya dia lebih dari merah, ya. Frekuensi infrared di bawah merah, ya. Apa yang di bawah? Frekuensinya di bawah, ya. Lambdanya di atas. Ya. Ini lambda. Ultraviolet di bawah ungu, ultra ungu. Ya. Violet ungu mestinya. Ya. Jadi ultra di atas. Yang di atas apa frekuensinya? Yang dikembalikan dari lambda, ya, wavelength. Ya, kira-kira gitu. Ya. Spektrum warna yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, cukup menarik kalau kita bandingkan spektrum visible makhluk hidup.
Ya, Anda bisa, ada nggak ya? Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada, ya spektrum pendengaran ada, tapi spektrum visible saya nggak bisa langsung lihat. Ya, jadi ini dia bisa menyangkap visible light, ya, ultraviolet atau infrared atau bahkan gamma radiation, ya, bahkan gamma radiation. Ya, jadi begitulah, ya, dia bisa menangkap kemudian menjadi berubah menjadi semikonduktor yang bisa mengantarkan listrik, ya, excitation, ya, excitation yang terjadi, ya. Contoh semikonduktor ini, coba kita pecahkan, bisa nggak? Tercipta semikonduktor carrier-nya sebanyak 10⁻20 per detik, tapi umurnya hanya 1 mikrosecond. Kira-kira bisa kebayang nggak? Setiap detik tercipta 10⁻20, tapi umurnya hanya 10⁻⁻6. Berapa yang kita dapat? Selama setahun rekrut 60 orang. Tapi turnover-nya keluar kantor 5 per bulan. Berapa yang ada pegawai di kantor kita? Bayang nggak? Setiap tahun rekrutnya 60. Tapi per bulan 5 orang keluar. 5 kali 12, 60. Berarti setiap bulan hanya ada 5, ya. 5, sesudah itu keluar 5, masuk 5, keluar 5, masuk 5, 5, akhirnya 5 terus. Walaupun kalau di total 10 ada 60 orang yang direkrut, yang diinterview. Kira-kira gitu ya. Nah ini bisa kebayang ya, 10⁻20 per centimeter kubik per detik. Tapi hidupnya hanya untuk 1 mikrosecond. Jadi setiap saat ada berapa? Ya dikalikan ya. 10⁻20 kali 1⁻⁻6. 10⁻⁻6 berapa? 20 dikurang 6. Leonardo. 10⁻20. Iya, Sir. 10⁻20 dikali 10⁻⁻6 berapa? Sepuluh pangkat 14 ya, 20 dikurang 6 ya. Ada Lukman, Arya Bimo, Joko ada? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti tolong minta kirim email ya. Harus kirim email aja ya supaya resmi ya. Gampang kok, nggak ditanya surat sakit tapi cukup kirim email. Nah ini dia, jadi dia penambahannya jadi 10⁻16 ya. Bukan. Pertama-tama 10⁻16 ya, 10⁻16. Kemudian pakai rumus yang sudah Anda jadi hafal gara-gara saya ingatkan, dia jadi 10⁻10 kuadrat dibagi 10⁻16, 10⁻4 ya. Ini dan ini. Tapi begitu ada generation sebanyak 10⁻14 ya, GL kali T ya, 10⁻20 kali 10⁻−6 tadi ya, hasilnya 10⁻14. Hasilnya apa? Bagian 16 nggak terasa banget ya, kenaikan 1%. Tapi bagian lain udah kenaikan berapa persen, udah nggak ketara ya. Ini bayangkan ya, kenaikannya berapa persen? 10⁻16 dibandingkan 10⁻14 itu 100 kalinya ya. 10⁻16 berdasarkan 100 kali 10⁻14. Kenaikannya hanya 1/100, ya, nggak ada artinya.
Betul nggak ada artinya kalau 1%? Yakin? Pendapatan kita masing-masing kalau naik 1%. Ada artinya ya? Tandanya masih susah kita berarti. Saya juga, saya sudah hitung emang ada artinya. Ya. Ada yang potong pajak tambahan? Iya semua. Iya rata-rata kan ini kurang bayar semua. Emang gara-gara HRD-nya nggak motongin pajak ya? Atau gimana? Atau untuk lembur ya nggak dipotong gitu ya? Kalau lembur mau GP itu kan gaji pokok 6 tapi ada bantuan sekian persen. Tergantung kebijakan dan perusahaan gitu ya. Kalau yang saya alami, kalau ada lembur nggak dipotong, bisa kebayang ya. Ada yang biasanya dibayar setengah-setengah gitu, ada bantuan dari kampus, dari perusahaan, tapi yang bonusnya misalnya ada bimbingan tugas akhir dan lain-lain, waduh, semuanya kalau lupa dipotong sendiri ya baru terasa di akhir tahun ya. Pelajaran untuk masa depan ya, kira-kira gitu ya. Karena mitra kami, karena kami mitra, jelas bukan mitra ya, pegawai dapat ya. Kalau mitra mungkin enggak ya. Kenapa bertanya begitu? Ya itulah kemarin tuh ya lucu juga, saya ya sampai demo gitu ya. Kalau orang biasanya ngojek untuk sambilan aja kalau lagi nggak belajar gitu ya, lagi nggak kuliah ya ngojek. Ada kelas malam yang begitu di mechanical engineering ya, angkatan 2024. Kalau lagi waktu kosong dia jadi GrabFood atau GoFood ya, nggak mau yang lain, cuma itu supaya nggak kontak ke orang mungkin ya, jadi cuma antar-antar ya. Ya, kalau nggak jadi gantungan hidup ya, tapi begitu jadi gantungan hidup, jadi wah repot ya, begitulah keadaannya. Ya, itulah ya. Jadi kembali ke sini ya, tadi itu ya 1% ternyata kalau mau ditulis 1,01 kali 10/16 ya, bukan 1 aja. Ya, tapi di sini udah ditulis hampir sama dengan ya, hampir sama dengan. Ya, kalau untuk yang minoritas, waktu peningkatan luar biasa ya, dari 10,4 dari 10 sekian ya. Kalau udah kalian begini, Fermi levelnya bisa berubah ya. NP tadi berapa di sini? N kali P. N kali P standarnya berapa di rumus? Kalau keadaan equilibrium 10/20 ya, N kali P sama dengan NI kuadrat 10/20 kalau keadaan normal. Tapi kalau begitu keadaannya ada cahaya, Anda bisa lihat jadi 10/30 ya. Kenapa di 10/30? Karena yang minoritasnya tadinya 10/4 jadi 10/14 ya. Kira-kira gitu. Disinilah kita belajar ada Fermi level dari carrier positif dan Fermi level dari carrier negatif ya, relatif Fermi level namanya ya. Jadi Fermi levelnya sekarang ada yang pada saat bahannya tidak ada gangguan, ada yang pada saat bahannya ada gangguan ya. Oke. Itulah kira-kira ya. Ya. Baik, ya ini tidak usah dipelajari, kemudian kita bisa jadi ke, ini mungkin kita fokus ke minggu depan aja ya, dari halaman 12 ya. Nah ini ya, ada lagi tambahan untuk persamaannya. Tadi persamaannya yang di PR hanya yang mana?
hanya yang ini dan ini ya, hanya QN, epsilon dan ini. Tapi sekarang ada akibat combination dan recombination, ya. Jadi bertambah urusan, ya. Tadi dN per dt-nya hanya 1 per Q dCN per dx, sekarang ada gara-gara thermal dan gara-gara ada proses. Ya. Mungkin begitu ya. Bentar. Ini apa nih? Consider flux into output and conventional volume. Continuity equation. Kalau ada arus, maka harus ada kontinuitas. Ya, arus itu adalah keseimbangan dari yang masuk dengan yang keluar. Antara masuk dengan yang keluar. Jnx kurang Jnn itu. Kemudian Jnx-nya dikurang Jn-nya menjadi itu. Ya. Electric field is small, dia hanya menjadi Q dN per dx. Tapi dN per dx-nya berbeda, bukan hanya karena dN per dx thermal RJ, tapi karena ini. Ya. Dan ini nanti minggu depan kita coba belajar lah ya. Persamaan kuadratik ya dengan berbagai macam keadaan ya. Jadi semikonduktor itu bisa mendapatkan gangguan ya, gangguan perubahan terhadap waktu, bisa perubahan terhadap posisi ya, dan juga bisa perubahan yang berlaku untuk secara umum ya, GL ya. Dan nanti ini ada banyak kondisi ya. Kalau dikatakan steady state, artinya tidak ada lagi perubahan terhadap waktu. Berarti kita bisa simplifikasi persamaan dari ini ya. Persamaan dari apa nih? Persamaan kuadratik sebenarnya. Persamaan kuadratik difusi ya. Persamaan difusi dari minority carrier ya, dN per dt sama dengan ini tambah itu dN tambah delta n ya sama dengan sekian dan delta n, kemudian ya ini terhadap waktu, di sini terhadap jarak dan karena n0-nya konstanta bisa hilang semua jadi begini ya. Ya, saya akan dalami lagi minggu depan aja ya. Untuk minggu ini Anda tolong pelajari yang ini dia ya, quasi Fermi level ya, quasi Fermi level yang kalau kondisinya sudah tidak equilibrium, ada sumber cahaya lain yang menyebabkan Fermi level yang negatif bisa berubah dan apa yang mayoritas bisa berubah, yang minoritas apalagi ya. Kita lihat nanti ya. Sekarang coba Anda kerjakan nanti untuk minggu depan yang nomor 1 aja ya. Coba dimengerti, menggambar ya, ini banyak kesalahan juga nih ya. Anda tahu saya pakai apa nih mengoreksi seperti ini? Anda tahu Grammarly? Pernah dengar? Grammarly itu, ya mungkin Anda nggak pakai bahasa Inggris ya, nanti tugas akhirnya. Tapi kalau menulis dalam bahasa Inggris ya, jangan sampai yang kesalahan-kesalahan kecil lolos ya. Padahal sekarang udah ada teknologi ya untuk mengkoreksi. Nah, untuk bahasa Indonesia juga ada dengan Google Docs. Jadi kalau Anda menulis dengan Google Docs, kalau ada kesalahan bisa ya. Udah pernah mengalami? Jadi kalau punya tugas akhir nanti dicek dengan Google Docs bisa ketemu. Tapi Anda mungkin tugas akhirnya masih cukup lama ya, masih
Ini setahun lagi ya, setahun lagi ya. Oke ya, jadi homework 4 nomor 1 aja Anda kerjakan. Digambar. Kenapa? 5 ya. Atau tadi itu 3B kali ya. Karena 3-nya 2 kali. Kita ikutin rumus ini aja ya. Jadi ini kan 4A namanya. Homework 4A aja. Ya, 4A. Maaf, saya ubah. Jadi ini 3B. Homework 4A nomor 1 aja. Deadline 24 mestinya. Tuh 24.02 bukan. Selasa. Senin ya, itu 24 ya, 24.02.2020. Coba kerjakan. Kembali lagi PR, ya itu PR nomor 1 aja banyak yang salah ya. Tolong dimengerti. Ya. Ya, draw selalu gambar ya, gambar berkali-kali. Pastikan apa perbedaannya antara yang satu dengan yang lain ya. Kira-kira gitu untuk minggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Bentar ya. Untuk yang online ada yang belum diabsen? Saya Pak, Ade Lukman, hadir. Nggak ada ya berarti ya, oke. Kalau begitu. Saya Pak, Ade Lukman. Kemana aja Ade Lukman? Tadi sedang dalam perjalanan Pak. Maaf. Oke. Arya Bimo, Joko, dan Freddy Imam Husaini ya. Oke. Itu dulu hari ini, kecuali ada pertanyaan. Ya Bima nanti kirim email, mungkin udah ada ya. Nanti saya proses. Oke, sudah bisa meninggalkan ruangan. Ya, di sini aja dulu. Selamat malam ya, silakan meninggalkan ruangan ya.